Tuanku Nan Ranche era yang bernama Abdullah. Beliau adalah putra asli Kamang yang berperawakan bertubuh kecil. Beliau diyakini pula sebagai salah seorang tokoh proklamator dan lokomotif utama gerakan padri atau santri. Pada awal abad ke-19 silam, Abdullah adalah putra dari Incik Rahmah, keturunan suku Koto Nagari Kamang Mudik, yang lahir di Jorong Bansa, Nagari Kamang Mudik, Luhak Agam, tahun 1762. Pengetahuan agama dan pengetahuan umum Tuanku Nan Ranche pada awalnya diperoleh dengan melakukan terobosan dengan belajar di Surau Tuanku Tuo di Cangkiang, Luhak Agam. Abdullah kemudian melanjutkan masa menuntut ilmunya ke Ulakan Pariaman. Pada tahun 1802, ketika tokoh tiga serangkai pulang dari bumi Syam, yakni Haji Miskin dari Pandai Sikek Luhak Agam, Haji Muhammad Arif dari Sumanik, Luhak Tanah Datar, dan Haji Abdurrahman dari Piobang, yang berasal dari Luhak 50 yang dengan sebutan Haji Piobang. Ketiganya tokoh dikenal dengan sebutan Haji Nantigo. Mereka mendalami ajaran Islam saat belajar di bumi Syam kurang lebih 10 tahun. Menurut pemikiran Tuanku Nan Ranche, kabar diusirnya Haji Miskin justru membuat penasaran Tuanku Nan Ranche. Kalaulah apa yang dibawa Haji Miskin tak terlalu istimewa, tentulah perlawanan dari orang kampung sendiri tidak sehebat itu. Ternyata benar, saat bertemu Haji Miskin di tempat pengungsiannya di Nagari Ampek Angkek, Abdullah mendapat pelajaran tentang pemurnian gerakan Islam dan Tauhid. Pada saat itu masyarakat Minangkabau marak terjadinya aksi perjudian, seperti main ceki, domino, sabung ayam, dan minum minuman keras. Serta mengikuti adat di masa jahiliyah, membuat dosa kesyirikan seperti memuji dan memuja sebuah benda mati, gunung, bukit, batu dan jimat, yang sangat bertentangan dengan prinsip adat Minangkabau. Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabuloh. Adat ikut agama, agama ikut kepada wahyu, yang melibatkan berbagai macam kalangan seperti Panghulu, Hulu Balang, dan lain-lainnya. Karena hal tersebut, membuat masyarakat Minangkabau yang dulu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diracuni oleh kebiasaan buruk tersebut, yang mengakibatkan terjadinya penjualan harta pusaka dan perampasan hak-hak kemanakan di negeri Minangkabau. Kemudian pemerintah Hindia Belanda ikut campur dan ikut membantu kaum adat untuk menentang, bahkan menyakiti kaum padri secara fisik yang berdakwah memberikan nasihat kepada kaum adat. Pada tahun 1805, Haji Miskin datang ke Bansa menemui Tuanku Nan Ranche bersama salah seorang temannya yang bernama Tuanku Nan Gapuk. Kemudian kaum padri mendapat laporan dari beberapa orang telik sandi bahwa Belanda telah menyerang dan menjajah beberapa wilayah di bumi Nusantara, terutama daerah-daerah yang mayoritas beragama Islam, dengan dalih menghancurkan negeri yang masih berhubungan erat dengan Khalifah Bani Utsmani, guna untuk membunuh kaum muslimin yang masih taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menguasai hasil bumi negeri-negeri tersebut. Kemudian kaum padri mendirikan markas besar, guna mempersiapkan diri untuk menghadapi jika terjadi kemungkinan hal buruk tersebut. Di Desa Kamang, didirikan sebuah benteng dengan pendidikan agama Islam, serta mendirikan sebuah pendopo atau surau untuk latihan silat Minang, kesenian, belajar tambo alam, petatah Minang atau pidato adat. Di sana juga dibangun angkatan bersenjata dengan keunggulan Janitsar Kavalri Islam yang bisa merekrut 32.000 personil tentara. Dengan keunggulan teknik pertempuran berkuda, perang gerilya atau kavaleri di bawah binaan Haji Piobang dan Haji Sumanik. Sedangkan Haji Miskin dengan kemampuan bertempur di padang pasir atau hermet, terkenal dengan pertarungan hidup mati atau jihad fisabilillah. Kedua haji tersebut sudah terlatih dengan pertempuran kavaleri dengan tentara Turki Utsmani. Sehingga Tuanku Nan Ranche membentuk dan membagi kelompok pasukan padri
yang terkenal dengan sebutan Harimau Nan Salapan, yang sangat militan, yaitu kelompok pertama yang dipimpin oleh Tuanku Sanang. Yang kedua pasukan yang dipimpin oleh Tuanku Ladang Lawas atau Tuanku Rao. Yang ketiga, pasukan yang dipimpin oleh Tuanku Padang Luar. Yang keempat, pasukan yang dipimpin oleh Tuanku Galung. Yang kelima yang dipimpin oleh Tuanku Hambalo. Yang keenam pasukan pimpinan Tuanku di Lubuk Aur. Yang ketujuh pasukan pimpinan Tuanku di Bansa. Yang terakhir pasukan yang dipimpin oleh Tuanku Nan Ranche. Pada tanggal 10 Juni tahun 1822, pasukan Belanda pimpinan Letnan Kolonel Raff dan Kapten Govinet menyerang Luhak 50 kota. Lalu dihadang oleh pasukan kaum Padri di Tanjung Alam. Namun karena kurangnya perlengkapan perang dan jumlah pasukan, sehingga pasukan Belanda bisa melaju ke Luhak Agam. Setibanya di Luhak Agam, pasukan Belanda mendapatkan perlawanan sengit oleh kaum Padri pimpinan Tuanku Nan Ranche. Dalam pertempuran tersebut kubu pasukan Belanda mengalami banyak korban jiwa dan membuat Kapten Govinet luka berat. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1822, Kapten Govinet meninggal dunia. Karena hal tersebut membuat pasukan Belanda kembali mundur ke Batu Sangkar. Pada bulan September tahun 1824, pasukan kolonial Belanda, pimpinan Mayor Jenderal Frans Lim dengan pasukan berjumlah besar, kembali menyerang Luhak Agam, sehingga dengan mudah menghancurkan dan menguasai basis kaum Padri seperti daerah Kototuo, Ampang Gadang, Biaro dan Kapau. Dalam peristiwa tersebut Mayor Jenderal Frans Lim juga menderita luka berat. Kemudian dilarikan ke Padang dan meninggal dunia pada bulan Desember tahun 1824. Setelah kematian Frans Lim dan kehabisan biaya perang serta kekurangan pasukan, pada tanggal 15 November tahun 1825, pemerintah Hindia Belanda melalui residennya di Padang dengan licik mengajak berdamai untuk perjanjian gencatan senjata dengan kaum Padri. Pada tahun 1832 Tuanku Nan Ranche pimpinan utama pasukan kaum Padri meninggal dunia. Kemudian puncuk pimpinan kaum Padri dipimpin oleh muridnya Peto Syarif yang bergelar Tuanku Imam Bonjol. Tidak lama setelah itu pasukan kolonial Belanda yang pimpin oleh Letnan Kolonel L. Lut dan bantuan pasukan Sentot Prawiro Dirjo dari Batavia kembali menyerang pusat pabrik senjata kaum Padri di daerah Pandai Sikek dan melanggar perjanjian gencatan senjata. Untuk memperkuat pertahanan, pemerintah Hindia Belanda membuat sebuah benteng di Luhak Agam yang diberi nama Fort de Kock. Dan akhirnya pada bulan Agustus tahun 1837 pasukan kolonial Belanda berhasil mengepung dan merebut benteng Bojol yang terdapat di Bukit Tajadi, di Desa Kamang Magek Kabupaten Pasaman. Lalu menangkap pimpinan kaum Padri melalui tipuan perundingan.